disampaikan oleh Ustaz Nasrul Hamdi. Pada beliau kami persilahkan. Tes 1 2 3. Jelas ya suaranya ya? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahras shiyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illahu wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratul islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Ikhwah semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai refleksi rasa terima kasih kita atas nikmat yang diberikan kepada kita sampai saat ini, baik itu nikmat iman Islam, kemudian juga nikmat sehat walafiat, dan alhamdulillah kita semua sekarang nggak ada yang jadi ODP ya, juga nggak ada yang jadi PDP, bahkan insya Allah nggak ada yang jadi PDP ya, semuanya juga masih taat DPP insya Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Ikhwah semuanya dimanapun berada, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi, kemudian semuanya, untuk merefresh niat kita, memperbaharui niat kita, supaya apa yang kita kerjakan, kemudian waktu yang kita habiskan, dan pulsa yang kita juga gunakan sekarang ini, semuanya dikonversi menjadi pahala pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita miliki nanti akan ditanya pertanggungjawabannya, termasuk HP ini gitu kan. Kamu punya HP buat apa? Ya Allah, HP saya ini bukan hanya cuma buat chatting, bikin status dan lain sebagainya gitu, tapi juga dipakai ngaji. Kapan? Ya waktu itu, waktu malam Senin kita mengadakan pengajian. Jadi semua akan ditanya nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk HP, kemudian juga panca indera dan lain sebagainya. Ikhwah semuanya yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat Islam ada namanya maqasid syariah, maqasid asy-syariah, yaitu tujuan kenapa adanya pensyariatan berupa larangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi di dalam Islam kan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian ada larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang harus kita kerjakan. Tujuannya, apa sih tujuannya? Muaranya untuk apa sih gitu kan? Adakah dari kita ada yang pernah bertanya-tanya untuk apa sih semuanya itu? Syariat Islam yang segitu banyaknya, itu tujuannya buat apa? Ulama merumuskan ada 5 tujuan yang ditetapkan di dalam syariat sebagai target daripada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini dikenal dengan maqasid syariah. Jadi ada disiplin ilmu bagian dari usul fikih yang membahas ini ya. Apa tujuan dari pensyariatan ini? Tiada lain itu untuk menjaga 5 hal ya. Yang pertama adalah menjaga agama, kemudian yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga harta, yang kelima menjaga keturunan atau kehormatan. Jadi kalau kita telaah, apapun syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, muaranya kepada 5 ini. Jadi kalau misalkan kita, kenapa ya Allah mengharamkan khamr? Oh berarti itu tujuannya adalah untuk menjaga akal. Kenapa Allah harus menetapkan adanya pernikahan ketika misalkan ada pasangan laki-laki dan perempuan ingin mereka membina rumah tangga, yaitu untuk menjaga masalah kehormatan atau keturunan. Kenapa ada disyariatkan jihad? Yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, dan juga menjaga harta. Kenapa misalkan ada harus terpraktek jual beli dalam perpindahan ke kepemilikan? Karena itu untuk menjaga harta. Kenapa ada potong tangan? Untuk menjaga harta. Jadi kalau kita telah semua perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, muaranya balik kepada 5 hal ini yang biasa disebut dengan daruriyah al-khamsah, yaitu pokok urusan di dalam Islam yang 5 yang tidak bisa diganggu-gugat.
Karena memang 5 hal ini kalau seandainya dia rusak atau tidak terpelihara, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Ikhwah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malam hari ini kita akan tidak membahas 5, tapi akan membahas satu saja dari 5 itu ya, yaitu tentang bagaimana perhatian Islam terhadap harta. Jadi tadi termasuk maqasid syariah, salah satu pensyariatan itu tujuannya adalah untuk menjaga harta. Nah, ini yang akan kita coba sedikit kupas ya. Ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan perhatian yang luar biasa terhadap harta. Bahkan ada ungkapan harta ini adalah qarinatul hayah, merupakan pendamping kehidupan. Karena memang kehidupan di dunia ini tidak bisa berjalan kecuali dengan harta ya. Kalau Syekh Ahmad Ar-Raisuni, penggantinya Syekh Dr. Qardawi, yang sekarang menjabat pimpinan Persatuan Ulama Dunia, beliau mengatakan harta itu merupakan salah satu rukun Islam. Kita pernah dengar ya, rukun Islam kan? Kalau ditanya anak-anak, rukun Islam berapa gitu kan? Pasti mereka akan menyebutkan sholat, zakat, puasa, haji, dan syahadat kan? Tapi beliau memasukkan harta ini termasuk rukun Islam yang di-cover dalam syariat zakat. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Islam memberikan perhatian yang luar biasa terhadap harta. Dan juga harta ini merupakan rukun kehidupan yang mana kehidupan tidak bisa berjalan dengan baik kalau dia tidak memiliki harta. Ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kata harta ya, yang berarti mal bahasa Arabnya atau amwal di dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebanyak 86 kali. Jadi luar biasa banyak, baik dalam bentuknya perular ataupun dalam bentuknya single. Jadi jama' atau mufrad. Kurang lebih kalau kita ngaji selama bulan Ramadan ini, kemudian kita perhatikan ada berapa kata mal atau amwal di dalam Al-Qur'an, maka akan didapatkan 86 kali diulang di dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam memberikan perhatian yang luar biasa terhadap harta. Terus bagaimana sih cara Islam untuk memberikan perhatian terhadap harta ini? Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau mengatakan, dalam menjaga hal yang 5 primer tadi itu, Islam caranya yaitu dia menjaga dari sisi keberadaannya, kemudian menjaga dari sisi kebinasaannya atau ketiadaannya. Jadi dalam masalah harta harus dikelirkan dari mana dia dapatkan. Makanya ada syariat ditetapkan jual beli salah satu transaksi perpindahan barang atau kepemilikan dari satu orang ke orang lain, sehingga ketika dia sudah melewati transaksi ini dia akan menjadi hak yang sah, pemilik yang sah dari harta tersebut ya. Jadi ditetapkan misalkan transaksi, kemudian hibah, kemudian juga wakaf dan lain sebagainya. Ini merupakan transfer perpindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain yang mana itu disahkan di dalam Islam. Bukan hanya situ saja, bahkan Islam juga memberikan larangan-larangan, menetapkan larangan-larangan yang bisa mencederai atau mengandung kezaliman ketika seseorang mendapatkan harta tersebut. Makanya disyariatkan, diharamkan untuk mencuri, nggak boleh. Kemudian nggak boleh mendekati riba. Ini bagian dari penjagaan harta yang diberikan oleh Islam. Bahkan kalau kita semua lihat, di antara dosa-dosa besar yang ada di dalam Islam ini, kebanyakan yang berkaitan dengan harta. Orang makan riba dosa besar. Orang mencuri juga dosa besar. Jadi banyak dosa-dosa besar yang ditetapkan di dalam Islam tujuannya adalah untuk menjaga harta ya. Jadi luar biasa perhatian Islam terhadap harta ini. Kita tahu sekarang dalam sistem di dunia, sistem itu yang mengelola harta ini, kayak ekonomi ini, adalah yang terkenal sistem komunis, kemudian juga sistem yang kapitalisme ya. Kalau komunis kita sudah lihat bagaimana kegagalannya di Uni Soviet, kemudian juga kalau kapitalis kita tinggal menunggu waktu saja. Dan memang solusi terbaik dalam mengelola harta yang penuh dengan kebijakan dan juga kemanusiaan adalah yang ditetapkan oleh Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam concern dan peduli terhadap harta, atau dalam kata lain ada namanya istilah ekonomi Islam, itu merupakan bagian dari perhatian Islam terhadap harta. Jadi ketika kita punya akidah dalam memahami agama ini, bahwa rasanya Islam itu tidak hanya memperhatikan satu sudut sisi saja, tapi juga memperhatikan yang lainnya termasuk harta, maka memang sudah seyogianya seperti itu. Karena memang banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang perhatian Islam terhadap harta.
Ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang yang tidak patuh dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu ya sesuatu yang menjaga keberadaan harta atau penghilangan atau ketiadaan harta, maka dia akan nanti dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya berhenti di dunia saja. Jadi kalau misalkan ada peraturan dari negara, kemudian negaranya negara Islam ya, yang menerapkan hukum Islam dan juga memperhatikan tentang halal dan haram dalam masalah harta. Nah, kemudian tapi orang ini ada lolos dari jangkauan pemerintah, maka dia nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya nggak selesai ketika dia meninggal, bahkan akan jadi masalah dia di akhirat. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada sebuah hadis yang berbicara ya, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Nanti tidak akan beranjak kaki seorang dari tempatnya. Pada hari kiamat nanti, maksudnya dia tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja, sampai dia ditanya dengan 4 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, umurnya untuk apa dihabiskan? Kemudian juga badannya dipakai untuk apa? Dan juga ilmunya. Kemudian berikut pertanyaan adalah tentang harta, dari mana dia dapatkan, kemudian kemana dia belanjakan. Jadi luar biasa perhatian Islam terhadap harta bukan hanya di dunia, sampai di akhirat dikejar. Kalau seandainya ada orang yang zolim dalam memperoleh hartanya, atau misalkan dia punya harta tapi membelanjakannya kepada tempat-tempat yang tidak baik. Ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mungkin sedikit gampang ya. Ada sebagian ayat-ayat atau hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang mencela harta. Ada. Tapi ada sisi juga, satu sisi yang lain, dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang memuji harta. Terus bagaimana sih pandangan Islam terhadap harta ini? Kita nih seorang selaku muslim ini, baiknya itu harus banyak harta atau kurang harta gitu kan? Jadi kalau ada istilah misalkan pertanyaan biasanya yang sering dipermasalahkan, mana yang lebih baik yang harus dipilih? Menjadi seorang yang miskin dan penyabar atau seorang kaya yang bersyukur gitu kan? Jadi memang kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ada sebagian ayat yang mencela harta ya. Seperti misalkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu merupakan fitnah yang bisa menjadi cobaan dan godaan dan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian dalam surat Al-Alaq juga Allah berfirman, kalla innal insana layatgo. Sesungguhnya manusia itu dia biasanya melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu stagna. Kalau dia punya kecukupan, kalau dia misalkan punya kemapanan, salah satunya di dalam masalah ekonomi. Dan kita juga melihat beberapa kisah di dalam Al-Quran, banyak orang yang lalai ketika mereka memiliki harta yang banyak yang mereka usahakan. Maka diantaranya adalah Qarun ya, yang populer yang disebutkan dalam surat Al-Qasas. Kemudian juga cerita Ashabul Jannatain yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, dia mengatakan, Anna aktsaru minka mala wa azu nafaro. Saya lebih banyak hartanya dari kamu nih katanya. Dan juga saya lebih mulia. Nah, tapi dari satu sisi banyak juga ayat-ayat dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ada pujian terhadap harta. Misalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya nikmal malu soleh lirrajuli soleh, sebaik-baiknya harta adalah harta yang dipegang dan dimiliki oleh seorang laki-laki yang sahih. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga pernah mengatakan al-yadul ulya khairu min yadi sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian juga kalau kita perhatikan bahwasanya dalam sejarah 10 orang yang disebutkan dalam hadis yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala makan masuk surga dan mereka masih hidup di dunia, setengahnya kurang lebih 6 orangnya merupakan orang-orang yang kaya. Nah, jadi mana yang baik sebenarnya yang harus kita pilih? Maka dalam masalah ini kalau kita ngelihat dan juga doa dari Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Jadi memang seorang muslim sejatinya dia memiliki harta. Jadi masalah ini menjadi perdebatan karena memang banyak juga ulama-ulama, termasuk ulama sufi di antaranya seperti Abu Hamid Al-Ghazali banyak sekali mencela harta. Jadi kalau orang sufi kan mereka fokus beribadah, masalah harta itu datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi mereka nggak terlalu concern dalam masalah ekonomi,
kemudian bisnis dan lain sebagainya, karena memang metodologi mereka dalam beribadah ya lebih memperbanyak beribadah kepada Allah dan mereka tidak memperhatikan keduniawian. Ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya Abdul Karim Zaidan rahimahullah taala pernah mengajar juga di kampus dulu. Beliau mengatakan tentang masalah ini, mana yang lebih baik? Seorang muslim yang miskin tapi sabar atau yang kaya tapi syukur? Maka beliau mengatakan apapun keadaannya, yang paling bertakwa di antara mereka itu yang paling baik ya. Yang paling bertakwa yang paling baik. Jadi kalau misalkan mana yang dipilih, ya yang dipilih sebaiknya memang yang banyak kasih manfaat adalah orang yang berkaya dan syukur ya. Dia bisa bangun masjid, bahkan semua syariat Islam tidak bisa ditegakkan kalau seandainya kekurangan harta. Misalkan ibadah haji, nggak bisa dia nggak pergi haji kalau nggak ada harta. Bangun masjid, nggak bisa bangun masjid kalau nggak ada harta. Bangun SDIT, nggak bisa kalau nggak ada harta, gitu kan. Ngasih sedekah anak yatim juga nggak sama. Ngasih pantu asuhan juga nggak bisa kalau seandainya nggak ada harta ya. Jadi memang dianjurkan untuk muslim yang baik, yang hanif, untuk berusaha dan juga memiliki harta, supaya hartanya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Islam. Ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering terjadi masalah dalam masyarakat yang berdasarkan harta ya, permasalahan kalau seandainya ada salah kebijakan di dalam masalah harta. Terus bagaimana Islam dalam menanggulangi problem sosial yang sering ditimbulkan dengan kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya? Maka di sini Islam ada syariat yang menetapkan untuk mengeluarkan zakat dan sedekah. Dan ini juga kalau kita lihat ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah, walaupun waktu itu belum diwajibkan zakat, tapi ada anjuran untuk berbagi dan bersedekah ya. Maka Allah mengatakan dalam surat yang sering kita baca mungkin saat-saat ini, Allah mengatakan, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Dan mereka tidak mengajak untuk memberi makan kepada orang miskin dan mereka mencela, mencaci maki orang-orang yatim. Jadi intinya anjuran untuk berbagi ya. Dalam surat Al-Balad juga Allah mengatakan, "Fakur raqabah au it'amu fi yaumid dzi masghubah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah." Jadi di sini juga ada anjuran untuk berbagi, memperhatikan orang-orang yang kesusahan, di antaranya orang yatim, karena memang waktu di periode Mekah Islam juga belum kuat. Ikhwah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan salah satu solusi Islam dalam menghilangkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Karena memang banyak sekali terjadi masalah sosial itu diantaranya ketika ada kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu solusinya diantaranya adalah dengan zakat dan sedekah. Rasulullah SAW ketika pertama kali mengutus Muaz bin Jabal, di antara perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ke Yaman ya, diutus ke Yaman, apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, aku mengajak mereka kepada apa? Kata Rasulullah SAW, "Ud'uhum ilal Islam." Kalimat la ilaha illallah, ajaklah mereka untuk masuk Islam. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, maka ajaklah mereka untuk melakukan salat. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, maka ajaklah mereka untuk menunaikan zakat, diambil dari yang kaya kemudian diberikan kepada yang miskin. Jadi Islam dalam salah satu solusi untuk jalan keluar mengentaskan kesenjangan sosial dan problem masalah yang sering ditimbulkan oleh masyarakat diantaranya dengan zakat ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW landing di Madinah dari hijrahnya, dari perjalanan hijrahnya, itu kan masalah yang luar biasa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ya. Jadi ada muhajirin yang homeless, nggak punya rumah di sana. Mereka datang hanya membawa sekedarnya saja yang nempel di badan mereka, dan itu jumlahnya lumayan banyak. Kemudian juga muhajirin juga Ansor juga di sana terbagi, dan juga ada orang Yahudi. Maka ini keadaan sosial yang luar biasa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW tantangannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW, kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendarat atau sampai di Madinah, kata Rasulullah SAW, "Ya ayuhan nas, afshu salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam." Wahai orang-orang, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahmi, dan saling kasih makanlah kalian, saling berbagi gitu ya. Kemudian sholat pada waktu malam, insya Allah kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan.
Ikhwah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau konsep zakat dan sedekah ini diterapkan, maka akan terjadi kestabilan dalam sosial masyarakat ya. Jadi yang kecil menyayangi yang besar yang kecil menghormati yang besar juga menyayangi yang kecil. Maka insya Allah kriminal pun akan kurang ya. Dan kalau kita lihat di antara pengumpulan zakat dan sedekah yang luar biasa, di antaranya Balikpapan. Jadi kalau Balikpapan, gimana daerah yang bisa dilihat apakah pengumpulan zakatnya itu maksimal atau enggak, maka kita lihat lembaga zakatnya. Banyak nggak di sana? Kalau di sana banyak, berarti menandakan potensi zakat di daerah tersebut lumayan bagus ya. Jadi kalau di Balikpapan ini semua lembaga zakat ada, apa saja ada. Ada IZI, ada PKPU, ada apa yang baru iCare, UCare belum ya. Ada rumah zakat, ada debat wafa, ada BEMA dan lain sebagainya, semuanya ada di Balikpapan. Beda kalau di daerah lain, mungkin kesadaran untuk berbagi dalam hal zakat dan sedekahnya masih kurang. Sehingga mungkin ada di daerah lain IZI dominan, tapi rumah zakat yang lain nggak dominan. Atau mungkin rumah zakat yang dominan, IZI nggak dominan. Tapi di Balikpapan ini rata-rata semuanya punya program bagus-bagus. Mereka berlomba-lomba untuk menawarkan program mereka untuk menggarap potensi zakat dan sedekah yang luar biasa yang ada di Balikpapan. Nah, efek positifnya kita lihat ya kalau di Balikpapan ini sejauh pengalaman saya keadaan keamanan lebih stabil daripada di daerah-daerah lain, apalagi di Jawa ya. Jadi kalau kita naruh motor di depan masjid biasa aja, nggak ada deg-degan tuh. Bahkan beberapa kali kawan-kawan ketinggalan kunci motor masih didapatkan motornya di tempatnya ya. Kalau di daerah Jawa itu luar biasa kriminalnya, kemudian orang masuk Indomaret, motornya taruh di depan, keluar sudah nggak ada, hitungan detik saja gitu kan. Atau di tempat lain misalkan, bahkan ada yang motornya di dalam rumah, masih diambil, dibongkar pintunya, kemudian ditarik keluar motornya ya. Ikhwah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat ketika kita memaksimalkan potensi zakat dan sedekah ini, maka itu akan menjadi teratasi dan juga akan terjadi keharmonisan dalam masyarakat. Jadi ini yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali datang ke Madinah, karena di Madinah itu masalah ekonomi di antara salah satu yang menjadi tantangan Rasulullah SAW. Ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolehkah seorang muslim itu punya harta yang banyak? Boleh banget, gitu kan? Bahkan Syekh Salman Al-Audah, faqallahu asrahu, semoga Allah membebaskannya, sekarang ditawan di Saudi ya. Karena memang beliau nggak kritis banget, tapi beliau diam aja. Tapi diamnya ini seperti mengganggu. Harusnya ngasih dukungan, tapi rupanya enggak. Beliau mengatakan, pernah ditanyakan dalam satu kesempatan, apakah boleh seorang muslim memiliki harta yang banyak? Kata beliau, boleh, gitu kan? Tapi dengan tiga syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah dia harus memastikan dari mana dia dapatkan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, dia harus memastikan dibelanjakan kepada tempat yang baik. Kemudian yang ketiga, dia harus keluarkan kewajiban zakatnya. Tapi kalau orang sudah potensinya, orientasinya akhirat, bukan hanya zakat yang dilakukan oleh dia, tapi juga sedekahnya juga dilakukan. Karena memang inilah konsep dalam Islam, dalam pengaturan harta. Mungkin ada orang sekuler mengatakan, apa bedanya itu dengan konsep kapitalis dan lain sebagainya. Misalkan Islam memperhatikan bahwasanya orang tidak boleh mengambil harta orang lain, nanti akan dihukum potong tangan. Nah, kami juga ada kok gitu kan. Islam katanya kemudian tidak boleh mengambil dengan cara-cara yang tidak baik, kemudian membelanjakan kepada yang tidak baik. Kita juga ada kok hukumannya gitu kan. Peraturannya juga ada, kalau misalkan dia menipu orang lain juga dihukum. Terus juga kita juga ada dana CSR yang sebut kalian dalam istilah kalian zakat dan sedekah itu, kita juga ada. Terus apa bedanya? Bedanya pertama, Islam itu memberikan pencerahan kepada penganutnya bahwasanya agar harta ini bukan tujuan, tapi dia merupakan wasilah ya. Tapi kalau dalam konsep kapitalis, harta itu tujuan. Jadi kalau mereka mengumpulkan harta, beneran ngumpulinnya gitu kan, sikat kanan, sikat kiri. Tapi kalau kita ini, harta ini merupakan wasilah untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wasilah supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dalam Islam, saking perhatiannya, perbedaan lain perhatian terhadap harta dibandingkan sistem-sistem yang ada gitu kan, seperti komunis dan kapitalis. Islam ini sangat melindungi hak-hak individu, ya, hak-hak individu. Maka nggak tanggung hukuman. Sebenarnya kalau kita terapkan hukuman dalam Islam itu untuk orang yang mengambil harta orang lain dan dia di atas standar yang tidak lazim, maka diharuskan dipotong tangan.
kita nggak pernah mendapatkan ya satu peraturan undang-undang dan lain sebagainya di negara lain orang yang mencuri kemudian potong tangan. Jadi Islam lebih kuat perhatiannya terhadap pengelolaan harta karena memang harta ini kalau tidak dikelola dengan baik dia akan menjadi masalah dalam sosial masyarakat. Ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbarengan dengan bulan suci Ramadan ini juga biasanya diidentikan dengan bulan zakat. Padahal zakat itu nggak ada bulannya, tapi memang karena orang mengharap-harap untuk mendapatkan pahala-pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mengeluarkan zakatnya di bulan ini. Maka kita juga gunakan kesempatan itu untuk memaksimalkan momen ini untuk mengeluarkan zakat kita. Wah, saya nggak punya kewajiban zakat, saya punya sedekah, ya sedekahnya ya. Dan jangan sampai ada orang takut dengan zakat ya, takut dengan zakat. Justru kalau kita sudah punya misalkan emas 100 gram di rumah, kita nih seharusnya sudah bangga, punya kewajiban zakat. Jangan, waduh dijual nih, sebentar lagi 1 tahun gitu kan, khawatir nanti ada zakatnya. Ada sebagian orang seperti itu ya, dia merasa kerugian kalau seandainya terkena kewajiban zakat. Padahal sebaliknya, kita harus merasa bangga karena kita sudah naik level. Kita harus merasa bangga karena kita sudah tidak di bawah termasuk orang-orang yang miskin ya. Jadi kita sudah berkecukupan lah, walaupun misalkan nggak kaya-kaya banget, dan kita bisa menyempurnakan rukun Islam itu ketika kita bisa melaksanakan salah satunya kewajiban zakat. Ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu mengatakan katanya, kami ini punya harta untuk menjaga kehormatan kami dan kami gunakan harta itu untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mindset yang ada pada sahabat ya. Oleh karena itu nggak aneh kalau seandainya mereka itu berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada orang yang minta-minta ke rumah kita kasih, nggak usah nanya detail sebagainya gitu kan. Dari mana kamu gitu kan? Kalau ada orang datang minta ya kasih aja. Nggak usah ngomel-ngomel, ujung-ujungnya nggak ngasih gitu kan. Udah nanya dari detail, dari mana, kemana, segala macam, ujung-ujungnya nggak ngasih. Jadi kalau ada orang minta ya kasih aja. Nah, soal dia mau dipakai apa, itu terserah dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kultum ini dengan sebuah kisah ya, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya. Dan Imam Az-Zahabi ini termasuk ulama hadis. Beliau pernah mengatakan, ada sebuah cerita, dulu ada sebuah keluarga, suaminya meninggal, tinggal dia, istrinya, dan kedua putrinya. Mereka ini merupakan orang yang kekurangan. Sehingga ketika suaminya meninggal, otomatis mereka kesulitan sekali. Sampai-sampai mereka tidak mampu untuk membayar kos rumah mereka. Setelah sebulan 2 bulan dikasih waktu, rupanya mereka tidak bisa memberikan ongkos atau biaya kos yang mereka di rumah yang ditempati oleh mereka. Sehingga mereka nggak mau harus keluar dari rumah tersebut. Keluarlah ibu dan 2 anaknya ini. Karena mereka nggak mau dilihat orang-orang gitu kan, sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke kota lain. Mereka kemudian mengadakan perjalanan, sampailah di kota yang sebelahnya, dalam keadaan cuaca yang dingin luar biasa, nggak punya sanak saudara yang bisa dihubungi. Nah, ketika mengawali perjalanannya di kota tersebut, kemudian dia melihat masjid ya. Masjid yang sudah kosong, yang sudah tidak ada penghuninya. Sehingga ini dijadikan oleh dia untuk tempat menginap sementara, bermalam sementara, karena memang tidak ada saudara yang bisa dihubungi. Akhirnya dia masuk ke masjid itu yang sudah tidak digunakan lagi. Namun masalahnya mereka belum makan. Akhirnya ibunya ini kemudian pergi mencari makanan. Siapa tahu ada yang bisa dimintakan bantuan ya. Dimintakan bantuan untuk bisa memberikan makanan untuk malam itu. Ikhwah semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan gontai kemudian dia berjalan, menyusuri jalan, mencari siapa yang bisa menolongnya gitu kan. Akhirnya dia berpapasan dengan seorang syekh, orang yang sudah tua ya. Maka dia bertanya, wahai Tuhan, aku ini dalam kesulitan, tolonglah kami gitu kan. Suamiku meninggal baru saja, kami nggak punya siapa-siapa, dan kami juga nggak punya saudara di sini. Aku dan 2 anakku sekarang lagi kelaparan, bisakah engkau untuk membantu kami? Maka orang ini kemudian mengatakan, beneran kamu ini miskin? Beneran kamu ini janda? Beneran mana anak kamu gitu kan? Siapa yang bisa menjadi saksi kamu ini beneran minta-minta dan membutuhkan? Maka kemudian orang itu, perempuan tadi mengatakan, ya Tuhan, saya nggak punya siapa-siapa di sini, sehingga nggak bisa membuktikan apa yang Anda inginkan. Oh, kalau gitu berarti kamu bohong-bohongan. Akhirnya orang tua ini kemudian berlalu ya. Dengan penuh kecewaan, kemudian dia melanjutkan perjalanannya, siapa tahu ada yang bisa membantunya. Sehingga dia bertemu dengan orang yang kedua, kemudian diceritakan sebagaimana dia menceritakan masalahnya dengan orang pertama.
Maka orang yang kedua ini tanpa pikir lama, GPL gitu kan, nggak pakai lama, dia kemudian menyuruh keluarganya yang perempuan untuk menjemput anak-anaknya, dibawa ke rumahnya. Dihormati dia, diberikan makanan-makanan yang terbaik, kemudian pakaian-pakaian juga yang layak, dan mereka juga dibiarkan tinggal di rumah mereka. Nah, ketika larut malam, orang yang pertama tadi itu, Syah yang pertama tadi itu, dia mimpi. Mimpinya terjadi hari kiamat yang luar biasa, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dan dia berada di barisan Rasulullah SAW. Dalam keadaan seperti itu, kemudian dia mendekati Rasulullah SAW. Sambil dia melihat ada sebuah istana yang luar biasa hijaunya, penuh permata. Penuh permata. Maka dia ini penasaran gitu kan. Ya Rasulullah, akhirnya dia memberikan diri kepada Rasulullah SAW untuk bertanya. Ya Rasulullah, punya siapa ini katanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah untuk umatku yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, saya juga ini bertauhid, saya juga mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga percaya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Maka kata Rasulullah SAW, mana dalilmu? Mana dalilmu? Siapa saksimu bahwanya kamu bertauhid? Kamu pernah kedatangan seorang perempuan yang meminta bantuan. Kemudian kamu juga mengatakan, mana dalil kamu bahwasanya kamu kesusahan gitu kan. Akhirnya langsung dia terbangun, kaget ditanya seperti itu oleh Rasulullah SAW, mana dalil atas ketauhidannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasul menyebut perempuan tadi itu. Maka pagi harinya kemudian dia langsung mencari perempuan tersebut dari ujung jalan ke ujung jalan. Karena dia takut gitu kan, dengan nanti suatu saat terjadi kiamat beneran bertemu dengan Rasulullah SAW, ditanyakan hal yang sama. Dicari nih. Akhirnya kata orang, wah mereka sekarang berada di rumah ini. Didatengin lah. Maka ketemu dia dengan orang tua yang kedua yang memberikan bantuan kepada perempuan dan anaknya ini. Kemudian ditanya, wahai fulan, apakah benar perempuan dengan dua anaknya yang yatim ini berada di rumah kalian? Ya, katanya. Ada apa? Serahkan mereka kepadaku. Aku akan urus mereka. Aku akan hormati mereka. Aku akan beri makan mereka dan juga pakaian yang layak. Kata orang ini, nggak mau aku. Nggak mau. Kata orang yang pertama ini, kemudian kalau gitu ini ada uang 1.000 dinar, ambil untuk kamu, biarkan mereka pergi bersamaku dan aku akan muliakan mereka. Orang ini tetap nggak mau katanya. Kenapa? Gitu kan? Maka kemudian orang yang kedua ini, aku ini beneran minta ini karena memang aku pernah bermimpi ya. Pernah bermimpi ketemu Rasulullah SAW, diceritakan ada istana yang hijau yang penuh dengan mutiara. Maka kemudian rupanya setelah diceritakan masih tidak mau dia memberikan perempuan tersebut, padahal orang tua yang kedua ini adalah Nasrani. Maka orang yang kedua ini mengatakan, wahai fulan, tahukah engkau semenjak kehadiran mereka di rumah kami mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Bahkan kami masuk Islam karena mereka. Kemudian juga, tahukah engkau, gitu kan, yang kamu lihat dan kamu mimpikan, istana yang kamu saksikan itu ketika di akhirat, itu juga aku pernah melihatnya di dalam mimpiku, dan aku juga bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasul bertanya kepadaku, wahai fulan, bapakkah perempuan dengan dua putrinya ini ada di rumahmu? Ya Rasulullah. Karena dia udah Islam kan? Maka kemudian Rasul mengatakan, istana ini adalah milik kamu dan keluarga kamu. Jadi ini luar biasa ya. Kisah ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, seorang muhadis yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ikhwah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep Islam di dalam memelihara harta itu luar biasa ya. Enggak cuma mengatur pengaturan yang seperti pengaturan tentang dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan, tapi juga Islam mengajarkan kita bahwasanya harta ini merupakan wasilah, bukan tujuan. Sehingga ketika seorang yang soleh, seorang yang muslim yang baik imannya, akidahnya, maka dia akan menggunakan semua potensi hartanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah dan khilaf itu merupakan dari saya pribadi, kalau ada yang benar taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dan demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah dari subhanallah sekali ilmu yang telah disampaikan tadi.
terkait dengan harta ya. Beliau sudah memotivasi kita semua bagaimana kita bisa setidaknya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Itu salah satunya kita bisa dapat bermanfaat pada orang lain dengan kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Mungkin satu pertanyaan. Boleh via chat atau langsung bicara boleh ya. Mungkin bisa angkat tangannya dulu kalau mau ada yang ditanyakan. Tafadhol. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya mau tanya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, gini, untuk sedekah, manakah yang lebih diutamakan atau didahulukan? Karena ada 3 yang harus disedekahin, misalnya sementara dananya itu terbatas. Misalnya ada teman yang mengirimkan foto atau video tentang musola yang harus dibugar karena kondisinya sudah parah, dia minta sedekahnya. Terus yang kedua, saya juga punya 3 ponakan yatim piatu yang setiap bulan itu harus dihidupin ya. Terus yang ketiga, ibu kandung yang kondisinya janda, itu kadang dia suka minta kirimin dong, gitu kan. Di antara 3 itu mana yang harus diutamakan, yang harus didulukan? Ya, baik. Pertama masjid ya, musola yang rusak, kemudian ada anak yatim, kemudian ada orang tua ya, orang tua. Orang tua itu merupakan tanggung jawab anaknya. Kalau seandainya kita punya orang tua itu merupakan tanggung jawab kita ya. Apalagi kalau seandainya orang tua kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, karena seperti yang di sini ya, janda. Jadi kita wajib menolong mereka dan mereka bukan berhak untuk mendapatkan sedekah, tapi uang inti dari uang kita. Jadi orang yang punya tanggung jawab, maksudnya orang yang dalam tanggung jawab kita itu, mereka tidak berhak mendapatkan sedekah. Sedekah ini kan sisa ya, atau uang lebih lah. Tapi mereka yang berada dalam tanggung jawab kita itu yang berhak mendapatkan uang dari uang inti kita. Jadi kalau misalkan istri saya kasihan ini, sakit-sakitan, saya kasih sedekah lah. Nggak boleh. Ya, istri itu tanggung jawab kita. Kemudian ibu juga orang tua atau bapak gitu kan, maka mereka itu merupakan orang yang patut kita berikan dari uang utama kita ya, karena mereka adalah tanggung jawab kita. Nah, kalau dalam masalah ini, kalau yang kewajibannya ada skala prioritas, namanya fikih prioritas ya. Jadi kita lihat, kita cukupkan dulu nih garis ring satunya. Kalau ring satunya sudah aman, lalu meluas ya. Jadi kalau misalkan uangnya cukup untuk orang tua, kemudian saudara yang membutuhkan, kita yang dekat dulu ya. Yang dekat, kemudian meluas seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi diurut, orang tua, ya orang tua dulu. Orang tua dulu. Jangan orang lain dulu kasih, orang tua kita kelaparan. Alhamdulillah ya. Jadi kita utamakan orang tua, bagaimanapun orang tua itu merupakan sebab kita lahir ke dunia. Rasulullah SAW pernah ada sebuah masalah yang diadukan kepada Rasulullah SAW ya. Jadi ada orang tua mengadukan anaknya ini pelit banget gitu kan. Kemudian dia merasa ini uangku ini, gitu. Nggak boleh diambil sembarangan gitu. Maka Rasul mengatakan, anta wa malu kaliyabika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi kalau orang tua mau ngapa-ngapain harta anak, maka dia tidak masalah. Jadi kalau ada orang tua ngambil harta anak, maka dia nggak masalah. Yang bisa ngambil tanpa izin, karena memang ada hak dari harta anaknya, karena anak dan hartanya itu merupakan milik orang tua. Jadi orang tua diutamakan ya, orang tua diutamakan. Kalau orang tua sudah cukup, diteruskan.
antara anak yatim dengan musola. Ini yang bernyawa nih ya, bernyawa membutuhkan, maka diutamakan dulu yang bernyawa. Kemudian kalau ada lebihnya lagi baru yang musola. Jadi seperti itu. Jadi dilihat skala prioritas yang mana yang harus didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Kalau bisa saya jawab. Tapi sebelumnya Ustaz, ini tadi ada yang terkendala kurang kedengaran Ustaz. Jadi minta tolong mikrofonnya didekatkan. Oke. Siap. Jelas ya? Oke. Tes. Oke, tes. Dengar. Coba lagi Ustaz. Kalau tes. 1, 2, 3. Nah, oke, sip. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Jelas. nih. Ustaz, manakah yang disegerakan membayar hutang atau sedekah? Kemudian Ya. Ya itu dulu kali Ustaz ya. Mana Baik. yang disegerakan membayar hutang atau sedekah? Mana kira-kira yang didahulukan? Bayar hutang mestinya ya. Ya. Jadi bayar hutang hukumnya apa? Wajib. Sedekah hukumnya apa? Sunnah. Bahkan kalau dia punya kewajiban zakat dan dia punya hutang, dia nggak boleh bayar zakat, uangnya ini pakai bayar hutang dulu. Nah, karena memang hutang ini wajibnya lebih besar ya. Karena ibaratnya sama saja dia nggak punya uang kalau seandainya hutangnya belum dibayar. Jadi seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kalau ada pilihan zakat dulu, hutang dulu, bayar hutang dulu. Apalagi ini sedekah dulu hutang dulu? Ya hutang dulu. Gitu kan. Ini kan sedekah punya sunnah. Zakat saja kalau dibandingkan dengan hutang harus didahulukan hutang. Ya. Maka apalagi sedekah yang hukumnya adalah sunnah. Jadi didahulukan hutang dulu ya. Dan hutang ini akan menjadi pengganjal kita nanti di akhirat. Bahkan seorang yang mati syahid pun dia akan tergantung nggak jelas ketika dia meninggal membawa hutang. Jadi seperti itu, jangan sampai kita meninggal membawa hutang, kita lunasin hutang-hutang kita. Kita ingat-ingat lagi siapa gitu kan. Kalau misalkan, orangnya udah nggak ada, sedekahkan atas niat bayar hutang. Supaya nanti kalau seandainya dia nuntut di akhirat, ada deposit yang kita sudah sisihkan. Oh, saya sudah dulu nyari-nyari kamu, nggak ada. Nah, sekarang saya udah depositkan, dan sekarang ada. Kalau mau ambil, ya silahkan. Udah ada depositnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekarang Ustaz. Ini ada lagi Ustaz. Ini pertanyaannya mirip-mirip. Apakah boleh seorang pengusaha yang bersedekah dulu, tapi masih memiliki utang berjuta-juta ke beberapa orang atau bank? Mungkin ini kali Ustaz ya, kan ada juga yang orang yang berpendapat dengan bersedekah itu maka hutang kita akan dibantu oleh Allah dilunasi gitu Ustaz. Mungkin maksudnya itu kali Ustaz. Gimana Ustaz? Ya. Baik. Jadi kalau dalam masalah ini kita lihat fikih prioritas ya. Jadi kan semua urusan itu dalam Islam ada hukumnya. Orang yang bijaksana mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, gitu kan? Karena memang hukum yang wajib merupakan perintahnya kuat ya, dan juga berdosa kalau seandainya kita larang. Walaupun misalkan sunnah itu banyak utamaannya dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak mendahulukan yang wajib dari yang sunnah, maka berarti kita sama saja seperti orang yang nggak tahu fikih prioritas di dalam Islam. Seperti itu. Jadi hutang ini bagaimanapun merupakan kewajiban yang nggak bisa lepas dari leher kita ya. Wah, niatnya sedekah supaya dimudahkan gitu kan. Ya, tapi kan harus ada sebab. Jadi kita harus bayar, niatan bayar, jangan sampai kita sedekah kemudian hutang kita tidak terbayarkan, padahal kita sedekahnya luar biasa. Karena kalau nanti dia meninggal dicatat, ya hutangnya itu masih tidak ada dan ini akan dituntut. Jadi kalau berkaitan dengan hak Adam, itu harus segera diselesaikan ya, supaya nanti kita tidak punya tuntutan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW dari beberapa kesempatan yang tidak mau menyelatkan orang yang punya hutang. Hutangnya bikin hutang nggak dia? Punya. Ada yang nanggung nggak? Enggak.
umumnya itu kalau sahabat yang lain mengatakan ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hutang sesuatu yang besar di dalam Islam. Jadi harus segera diselesaikan. Makanya sekarang banyak kumpulan-kumpulan tanpa riba sampai riba tanpa hutang. Seperti itu karena memang kalau kita bergantung kepada hutang, syukur-syukur kan kalau mulus ya. Kalau nggak mulus bisa menjerat kita ya. Jadi kita pakai jelas-jelas dan insya Allah mudahkan caranya. Kalau kita sebenarnya serius untuk mencari semua itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Pak Zab. Ya. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir Ustaz ya. Dia bertanya seperti apa Rasulullah menanamkan motivasi sedekah pada para sahabat sehingga para sahabat itu bersedekah tanpa berpikir panjang. Sekarang begitu banyak hadis dan kisah tentang keutamaan sedekah, tapi masih juga panjang pikir untuk berlomba bersedekah terbaik. Nah, bagaimana? Ya. Bagaimana Rasulullah SAW memotivasi sahabatnya untuk banyak bersedekah ya? Sedekah, kemudian juga membantu sesama yang semakan dan lain sebagainya. Jadi memang bagaimanapun Rasulullah SAW ini merudi yang ada di masa dunia. Oleh karena itu nggak salah kalau seandainya binaannya semuanya orang-orang yang the best juga dalam beramal, dalam ibadah, termasuk dalam sedekah. Gitu kan? Karena memang Rasulullah SAW merudi terbaik di muka bumi ini. Sehingga itu juga berbekas kepada binan-binannya yang ada di sekeliling Rasulullah SAW. Bahkan mereka menjadi generasi terbaik yang ada sepanjang zaman. Ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi katanya dalam beberapa ayat ya, kenapa sedekah itu disebut sedekah? Bahkan zakat pun disebut sedekah. Ada ya, khudh min amwalihim shadaqatan, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Tapi maksudnya sebagai zakat. Kenapa dalam beberapa ayat kata zakat itu disebut sedekah? Ayat ya. Ada seperti itu. Ibnu Al-Arabi mengatakan karena sodin merupakan akar katanya satu akar kata dengan sodako. Sodako itu kejujuran, kebenaran. Jadi buku amal itu kaulahu. Kan dia membenarkan imannya, membenarkan sesuai dengan amalannya dan juga ucapannya. Makanya kalau ada orang bersedekah dan memang sedekah ini tantangannya luar biasa ya. Kita yang capek nyari siang malam, kemudian tiba-tiba kita kasih orang, dia santai-santai, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah pagi pulang sore gitu kan, tiba-tiba nikmatin yang kita. Jadi kalau misalnya nggak ada keimanan dalam hati kita, maka memang berat. Nah, jadi intinya memang itu bukti ya, motivasi dari Rasulullah SAW. Jadi memang itu refleksi dari keimanan mereka, keinginan mereka. Tes. Ya. Mungkin putus ya. Kecil suaranya kecil. Kenapa para sahabat mereka mudah sekali untuk mengeluarkan zakatnya, sedekahnya, bahkan tidak tanggung-tanggung setengah harta atau semua harta diberikan kepada mereka. Yang pertama memang faktornya memang murabinya luar biasa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murabi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Sehingga binaannya juga menjadi binaan-binaan yang the best, bahkan menjadi generasi terbaik sepanjang zaman ya. Baik dalam perjuangan, dalam ibadah, dalam sedekah, dan dalam hal yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, gimana untuk mudah kita bersedekah, gitu kan? Jadi sedekah ini memang berkaitan dengan iman. Makanya tadi di dalam Al-Quran, kenapa kata zakat disebut dengan sedekah, sodakoh ya? Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, maksudnya zakat. Jadi zakat dalam sebagian ayat disebut dengan kata sedekah. Kemudian sedekah umum juga disebut dengan sedekah. Kenapa? Karena sodako itu sedekah ya. Sodako akar katanya dari kata sodako, yang membenarkan. Yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq ya. As-Siddiq itu karena memang banyak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Jadi sedekah ini kalau kita keluarkan, Ibnul Arabi mengatakan, kenapa zakat disebut sedekah di dalam Al-Quran? Karena dia membenarkan ucapannya dan perbuatannya sesuai dengan keimanannya. Jadi memang ada refleksi langsung ya, pengamalan dari iman dia ketika dia mengetahui bahwasanya sedekah ini merupakan harta yang sesungguhnya, ketika dia mengetahui sedekah ini akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, ketika dia mengetahui keutamaan-keutamaan sedekah yang lainnya, maka dia akan mudah untuk memberikan sedekah. Makanya ada ulama mengatakan, sedekah itu bukan hanya sekedar mengeluarkan uang dari kantong kita, tapi juga mengeluarkan uang itu dari hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron. Ustaz, insyaallah sudah selesai. Semua pertanyaan juga sudah terjawab dan waktu juga sudah cukup malam. Jadi insyaallah acara kita akhiri sampai sini ya. Jazakallah. Kami ucapkan pada Ustaz Nasrul, Ustaz Zainuri dan Ustaz Subhan yang tugas pada malam hari ini. Dan sebelum ditutup, mohon Ustaz Nasrul Hamdi untuk bisa menutup dengan doa. Baik. Insyaallah kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita istighfar 3 kali supaya membersihkan dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma atina husna taqwaha wa zakkiha Allahumma warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batila wa warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma fa'anna al-bala'a wal waba'a wa virus corona wal fahsya wal munkar wal baghi ma dhahara minhu wa batan. Allahumma fa'anna al-bala'a wa al-islam wal muslimin wa rabbal alamin. Allahumma fa'anna al-bala'a wa al-muslimin fi kulli makan wa rabbal alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim tafsirana ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana an ma'siyatik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala ba'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa sikillahumma rabitataha wa adhidaha wa hdiha subilaha wa nabidurika alladhi la yahya wa syrah suduruna bi khairil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahli ma'rifatik wa mutna wa syahadati bisabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsir. Alhamdulillah. Berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir pada semua anggota Enggang Community yang telah ikut berpartisipasi dalam acara kita kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari acara kita. Dan kami saya selaku host moderator ya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan perbaiki, kita akan evaluasi dan kita akan perbaiki untuk pertemuan berikutnya ya. Akhiri kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.